Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3, praktik coaching dalam supervisi akademik, di mana di dalamnya ada 3 peran, yaitu sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai coaching. Sebagai anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri yaitu Trian Gustiwi dari SD Negeri 77/1 Penerokan. Selanjutnya Saya Maulana dari SD 146/1 Kilangan 2. silakan Ibu. Saya Indah Dwi Puspita Kurniasari dari SMP Negeri 4 Batanghari. Dan yang terakhir, Saya Niar Sawitri dari SD 55/1 Sridadi. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Trian. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang juga, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada siang hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bahwa saya akan mengobservasi tentang praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan nanti. Nah, jadi seperti ini ya Bu ya. Seperti ini rubrik penilaiannya akan dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan nantinya pada saat Ibu melaksanakan praktik coaching, Ibu dapat menerapkan prinsip-prinsip ini. Nah, kemudian Ibu, di sini kan ada 3 kompetensi tentang coaching ya, seperti yang sudah Ibu ketahui mungkin, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin dikembangkan? Yaitu dalam coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi apakah itu kompetensi yang menurut Ibu spesifik akan Ibu laksanakan nanti? Iya, tapi untuk lebih ke spesifiknya adalah yang memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Nantinya ketika praktik coaching dilaksanakan, saya akan mengamati Ibu pada bagian mendengarkan secara aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan secara berbobot ya. Kemudian menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa ya Bu? Indikator yang ingin saya dapat saat coaching nanti adalah menggali kata kunci dari coaching, sehingga dari situ saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya dari pertanyaan itu bisa mendapatkan satu solusi untuk coaching dari permasalahannya. Iya. Baik Ibu, jadi nantinya Ibu akan mencari kata kuncinya seperti Ya. itu ya. Nah, ini ketika Ibu melaksanakan supervisi nanti ada beberapa hal juga yang harus dipenuhi dari rubrik penilaian tadi ya Bu ya. Yaitu yang pertama ini mendengarkan aktif, jadi nanti Ibu bebas dari asumsi serta dapat menangkap emosi dari si coachingnya. Kemudian dari pertanyaan berbobotnya, Ibu nantinya akan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian memberdayakan coaching, yaitu dengan membantu membuat rencana aksi secara spesifik. Dan yang terakhir mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman. Nah, jadi untuk sesi pra supervisi kita kali ini kita sudahi dulu. Kita akan bertemu kembali setelah Ibu selesai melakukan praktik coaching. Terima kasih ya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Nian. Waalaikumsalam Bu Inka. Selamat sore. Bu Nian, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ada apa Bu Inka? Ini Bu, saya ini kok ada sedikit masalah dengan kelas yang saya ajar. Ya. Sekiranya Ibu ada waktu untuk mendengarkan saya,
sore ini ada sekiranya 15-20 menit ada. Silakan. Kira-kira apa yang Ibu ceritakan? Terima kasih banyak Bu. Nah, begini Bu, saya tuh punya masalah di kelas saya tuh. Saya tuh merasa di kelas saya ini murid-murid saya tuh kurang antusias dalam pelajaran saya. Terus saya juga melihat murid-murid saya ini cuma ngumpulin tugas yang saya kasih itu cuma 50% dari mereka. Menurut Ibu, apakah saya bisa mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah ini? Jadi yang Ibu inginkan dari obrolan kita itu sebenarnya apa? Saya tuh pengen mencari solusi, Bu. Dari solusi. Iya, dari permasalahan yang tadi yang saya alami seperti itu, Bu. Jadi kalau menurut Ibu Inka dari permasalahan Ibu anak-anak Kurang kurang antusias, Betul, Bu. itu yang menyebabkan anak-anak tidak antusias itu menurut Ibu apa ya? Mungkin setelah saya berpikir, Bu, saya kira tuh cara ngajar saya. Bagaimana cara ngajar saya di kelas tuh mungkin masih monoton. Selama ini kan saya ngajarnya itu cuman sebagai teacher center learning, guru yang masih kegiatan seperti itu. Jadi memang masih berfokus sama gurunya bukan sama muridnya. Gitu. Jadi kalau idealnya menurut Bu Inka sendiri itu siswa yang antusias itu yang seperti apa? Bisa aktif di dalam pembelajaran dan itu tuh mereka bisa menyelesaikan setiap masalah. Misalnya ada tugas yang dari saya itu mereka bisa menyelesaikan bersama-sama atau bisa bekerja sekelompok. Menurut saya, tapi selama yang saya alami itu mereka masih pasif, Bu, jadi banyak yang diam. Jadi menurut Ibu tuh siswa yang antusias itu aktif dalam kelompoknya, Iya. tugasnya selesai dengan baik. Ya, Kalau dihitung rentang waktu nilainya itu anggaplah 10 gitu Bu ya. Iya. Jadi kalau menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan sekarang itu masih di rentang angka berapa? mungkin kalau menurut saya masih di rentang di angka 7, Bu. Angka 7 Iya, ya? karena kan masih 50% tadi yang belum Gitu. ya, Bu. Jadi untuk kedepannya mau ditingkatkan ke angka berapa Ibu? Saya berharap bisa mencapai 10, Bu. 10 ya? Harapan saya, Bu. Iya. Ya. Ibu mau nyampe ke angka 10 dari 7 7 tadi ya? Iya, itu. Oke. Jadi gitu Bu ya, Ibu sudah menetapkan pengen meningkat yang dari 7 ke 10. Iya, Bu. Dari permasalahan yang Ibu alami adalah anak-anak kurang antusias. Nah kalau menurut Ibu sendiri tadi kan penyebabnya adalah Ibu mengajarnya monoton. Nah depannya kira-kira apa bisa Ibu lakukan supaya pembelajarannya itu jadi lebih siswanya lebih aktif, jadi anak-anak menjadi lebih antusias. Kalau rencana saya ya, Bu ya, jadi saya ingin pembelajaran itu lebih ke berpihak kepada murid. Nah, terus dan nanti kalau kita berpihak kepada murid kan murid lebih aktif dalam pembelajaran ya kan, Bu. Setelah itu juga saya ingin memperbanyak SDG. Nah, biasanya anak itu mungkin kan bosan. Jadi kalau ada SDG lebih menyedarkan mereka dan mungkin lebih aktif lagi kan, penasaran. Iya gitu. Jadi Ibu udah tahu nih. Jadi rencana kedepannya apa yang Ibu akan lakukan supaya anak-anak aktif dan intinya menyelesaikan masalah ini itu. Baik, Bu. Menurut saya akan membuat rencana pembelajaran yang sesuai tadi yang berpihak kepada murid, terus menggunakan sumber belajar tidak hanya pada bentuk teks, gitu kan, Bu. Jadi kan sekarang ini media sosial itu sudah banyak, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Mungkin saya akan membagi pembelajarannya itu disesuaikan dengan teknologi yang ada. Dilanjutkan juga dengan mengidentifikasi juga minat murid itu. Kan jadi selama ini saya juga tidak tahu bagaimana minat murid dalam belajar. Nah, jadi mungkin mulai dari sekarang akan mengidentifikasi. Bagus sekali rencana itu ya, sudah tersusun ada mengidentifikasi minat belajar siswa, kemudian mencoba menyusun rencana pembelajaran dengan menggabungkan sumber belajar dari media sosial supaya anak-anak menarik. Nah, dari rencana yang Ibu tadi pengen laksanakan, kira-kira mana dulu yang bisa
dilakukan dulu? Kalau untuk saat ini mungkin membuat rencana pembelajaran. Rencana Ya, pembelajaran. karena kan yang paling utama kita membuat rencana pembelajaran yang menyusun dulu, nah baru kita mempraktekkan di kelas. Kira-kira kapan dulu mau dimulai untuk membuat rencana pembelajaran? Mungkin dimulai dengan besok saya sudah mulai membuat rencana pembelajaran. Jadi ketika pertemuan selanjutnya saya sudah siap, jadi bisa mempraktekannya. Mulai besok Bu ya. Ya. Jadi kira-kira kapan bisa dilihat progres atau hasil dari rencana ini? Kalau menurut saya mungkin minggu depan Bu, setelah pertemuan. Minggu depan Ya, ya. karena kan Oke. setelah dari rencananya sudah dibuat, kita praktek langsung ke kelas. Nah, itu mungkin bisa dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Oke, minggu depan Bu ya. Iya, insya Jadi Allah, Bu. mudah-mudahan nanti di minggu depan kita ngobrol lagi. Saya Baik, ingin Bu. tahu gimana progres dari rencana yang telah Ibu susun dan Ibu praktekkan. Baik, Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas Ya, Bu. penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Semangat Ibu ya. Ya, Bu, makasih banyak sudah mendengarkan saya ya, Bu ya. Karena Sama-sama. sebelumnya ini kan agak pusing ya, Bu ya, gimana tapi setelah kita ngobrol Iya. kayak gitu kan ada solusi besar. Iya. Terima kasih banyak, Jadi Bu. sudah Ibu udah mendapatkan kesimpulan ya dari Iya. obrolan kita ini Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya, Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Nian. Selamat siang Ibu. Nah, jadi Ibu sudah melakukan praktek coaching ya Bu ya? Oke Bu, jadi sebagai pasca supervisinya kita akan melakukan sedikit diskusi lagi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, Ibu menilai sendiri performa dalam coaching tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching? Pada saat melakukan coaching yang saya lakukan sudah belajar mendengarkan secara aktif, kemudian membantu coaching menggali potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian alhamdulillah dari coaching yang kami lakukan tadi, Bu Inka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, bagus sekali ya Bu. Berarti dari yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sudah sangat membantu sekali untuk coaching yang menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, apakah sudah mampu Ibu kuasai? Kalau berdasarkan hasil coaching tadi, indikator yang saya tetapkan tadi kan ada 2 Bu ya, mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut saya mendengarkan secara aktif itu sudah bagus, sudah bisa saya laksanakan dengan baik. Namun untuk membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali kompetensi coaching itu masih perlu ditingkatkan kembali. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu yang indikator ketercapaian pengembangannya ada salah satunya yang sudah sangat Ibu kuasai ya. Iya. Namun untuk satunya lagi masih butuh pengembangan lagi. Iya. Nah Ibu, jadi pada saat Ibu melakukan supervisi tadi, saya telah membuat beberapa catatan. Bolehkah saya untuk menyampaikan catatannya Ibu? Iya, silakan Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, saya mengamati Ibu bersama coaching untuk membahas permasalahan dan hingga menemukan solusinya. Jadi ada beberapa kriteria yang Ibu harapkan untuk tercapai, yaitu mendengarkan secara aktif, itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian pada saat Ibu mendengarkan secara aktif ini, si coach dapat menyampaikan persoalannya, kemudian Ibu bisa membantu coachingnya agar bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari si coach tadi. Selanjutnya juga ketika Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot, itu menurut saya Ibu sudah selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan coach yang menyampaikan permasalahannya tadi. Nah, berikutnya Ibu juga sudah menggunakan alur tirta. Dari yang pertama itu tujuannya sudah disampaikan, identifikasinya, rencana aksinya, hingga tanggung jawab ketika si coachnya akan melaksanakannya nanti.
Kemudian ada beberapa catatan lagi yang akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik. Dari permasalahan yang tadi coach sudah menemukan permasalahan-permasalahannya, yaitu si coach ini menemukan beberapa solusi supaya siswanya menjadi lebih aktif dan antusias ya Bu ya. Solusinya itu yang pertama dengan merancang pembelajaran berpihak kepada murid, kemudian memperbanyak ice breaking, menyiapkan RPP dengan menggabungkan sumber belajar dari media sosial, dan kemudian mengidentifikasi minat murid. Betul begitu Ibu? Iya, betul. Baik Ibu. Nah, untuk yang terakhir nih Bu ya, menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini Bu, yang pertama saya bisa membantu rekan untuk menggali kompetensinya untuk menyelesaikan permasalahan kelas ini. Kemudian menambah pengalaman saya ketika nanti saya menemui permasalahan yang sama sudah ada solusinya. Gitu. Jadi menurut saya itu yang saya dapatkan dari coaching. Juga menambah keterampilan saya untuk berbicara, berkomunikasi dengan rekan, meningkatkan keterampilan saya untuk berbagi ataupun membantu rekan yang lain untuk meningkatkan kompetisinya dan juga menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya. Saya rasa itu yang saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan. Iya, jadi kurang lebihnya kesimpulannya dari proses coaching tadi tentu banyak sekali ya kompetensi yang Ibu dapatkan atau meningkat dari diri Ibu setelah melakukan proses coaching tadi. Nah, menurut Ibu nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah itu yang masih kurang adalah membuat pertanyaan berbobot kuliah, terutama untuk di coaching, di prinsip coaching. Tapi kalau untuk kompetensi yang lainnya adalah saya ingin menjadi pribadi yang lebih peduli dengan rekan gitu. Jadi tidak egois, hanya menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya, menjadi permasalahan saya. Jadi saya ingin lebih bisa membantu rekan-rekan yang lain dalam lingkup tugasnya, menyelesaikan tugas yang diampuni. Ya, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang nantinya ingin Ibu kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga menumbuhkan rasa sosial Ibu ya kepada teman, agar ketika teman kita mempunyai masalah, kita bisa menjadi teman curhatnya, bisa membantu mereka untuk menemukan solusinya, begitu ya Bu ya. Nah, jadi demikian ya Bu ya proses diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu harapkan dapat tercapai dengan baik. Kemudian Ibu juga dapat membantu teman-teman Ibu ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu. Iya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih kembali Ibu. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3, praktik coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan.